Apa perubahan signifikan pemenuhan pupuk Indonesia pasca pembentukan holding company perangsang produksi tanaman pangan itu? Bagaimana capaian orientasi bisnis yang dibangun? Geliat raksasa pupuk Sriwijaya. Dari Tandri Abeng University Jakarta, kita saksikan program Managing the Nation with Tandri Abeng. Wah, selamat malam. Sungguh merdu nyanyiannya. Selamat malam, saudara-saudara penonton di studio. Selamat malam pemirsa di rumah. Selamat berjumpa kembali di Managing the Nation bersama saya, Tandri Abeng. Dalam perspektif Managing the Nation, negara hadir untuk menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, makna daripada kehadiran negara itu adalah berfungsinya badan-badan usaha milik negara itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara prima, termasuk PSO, sekaligus menciptakan keuntungan melalui profitisasi. Sehingga dengan demikian badan-badan usaha milik negara ini bisa terus tumbuh dan berkembang untuk kepentingan rakyat itu kembali. Memasuki tahun 2013 ini, BUMN sudah banyak belajar dari tahun 2012. Di situ ada beberapa kemajuan. BUMN tidak boleh berhenti, BUMN tidak boleh menunda program, BUMN tidak boleh meng-cancel proyek, BUMN harus terus investasi, terus ekspansi, karena BUMN harus menjadi lokomotif ekonomi Indonesia. Kalau kita berbicara mengenai BUMN, memang sangat menarik sekali. Dan oleh karenanya kita pada malam hari ini ingin menampilkan salah satu BUMN yang sangat dekat dengan rakyat. Pertama-tama coba kita menyimak video ini dulu. Hamparan padi menguning di sawah, butir demi butir berubah menjadi beras, komoditas pangan yang menjadi makanan pokok hampir seluruh rakyat Indonesia. Memastikan kelangsungan produksi padi demi ketahanan pangan nasional mensyaratkan penggunaan pupuk berkualitas yang mampu mengenjot pertumbuhan produksi secara signifikan. Inilah tugas yang harus diemban PT Pupuk Indonesia Persero, menjaga ketahanan pangan nasional. Ditopang 7 anak perusahaan dengan mengoperasikan 14 pabrik urea dan 13 pabrik amonia di lokasi yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. PT Pupuk Indonesia Persero adalah badan usaha milik negara yang dahulu dikenal dengan nama PT Pupuk Sriwijaya Persero atau Pusri Persero sebagai produsen pupuk urea pertama di Indonesia, berdiri pada tanggal 24 Desember 1959. PT Pupuk Indonesia Persero membawahi sejumlah anak perusahaan yang terdiri atas PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Rekayasa Industri, dan PT Mega Eltra. Sebagai produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara dengan total aset
sebesar 39,31 triliun rupiah dan total kapasitas produksi pupuk sebesar 19,14 juta ton per tahun, PT Pupuk Indonesia Persero meneguhkan diri menjadi perusahaan berskala internasional di bidang industri pupuk, industri kimia, agrokimia, distribusi dan perdagangan, serta jasa engineering, procurement, dan construction yang inovatif dan berdaya saing tinggi. Itulah video mengenai sebuah BUMN yang baru sekitar 3 tahun yang lalu berubah strukturnya daripada setengah holding. Saya mengatakan itu holding banci karena Pusri sebagai induk juga dia adalah anak. Sekarang sudah kita memiliki PT Pupuk Indonesia yang betul-betul menjadi strategik dan investment holding. Ini saya kira satu hal yang sangat menarik sekali. Nah, apa makna ataupun katakanlah tujuan daripada membentuk satu holding company? Nah, saya ingin cerita. Jadi pada tahun 1998 Januari, tak kala Indonesia dilanda krisis, maka Presiden Soeharto menandatangani nota kesepakatan dengan IMF. Salah satu dari nota kesepakatan itu adalah bahwa Indonesia diberi pinjaman 41 miliar dolar, setara dengan berapa itu? 400 triliun rupiah. Nah, Pak Harto setelah menandatangani nota itu di televisi berbicara begini, saudara-saudara sebangsa setanah air, jangan takut dengan utang. Kita masih punya banyak BUMN. Tapi beliau berhenti di situ. Jadi saya pun pada saat itu masih sebagai seorang profesional swasta, tapi dipanggil Pak Harto 2 minggu kemudian. Beliau mengatakan, saudara kan mengerti bagaimana mengelola perusahaan-perusahaan besar. Saya punya 158 BUMN, tapi profitabilitasnya rendah banget. Yang saya inginkan, bagaimana caranya 158 ini bisa ditingkatkan nilainya melalui proses barangkali korporatisasi apapun namanya, sehingga kalau keuntungannya sudah tinggi, saya jual sedikit sebahagian, saya bayar utang. Di situ saya baru mengerti bahwa visi Pak Harto adalah bagaimana memberdayakan, meningkatkan nilai BUMN itu melalui profitisasi, sehingga tak kala dijual sebagian bisa membayar utang. Nah, saudara-saudara pemirsa di seluruh tanah air, bisa dibayangkan bahwa APBN tahun 2013 ini saja hanya untuk pembayaran bunga utang kita akan mengeluarkan dana 120 triliun hanya untuk pembayaran bunga. Jadi kalau utang ini kita tidak bayar, salah satu dari nilai tambah yang diciptakan oleh BUMN itu, maka kita akan mengalami kesulitan untuk membangun negara bangsa ini. Karena kalau kita tidak perlu bayar bunga 120 triliun, kita bisa pakai untuk pembangunan infrastruktur, bisa untuk pendidikan, bisa untuk kesehatan. Jadi the challenge bagi BUMN kita tidak saja sekedar untuk bisa memberi pelayanan kepada masyarakat. Pupuk Indonesia menunjang ketahanan pangan, tetapi harus juga menciptakan keuntungan melalui proses profitisasi yang saya namakan itu. Sehingga dengan demikian, maka selain daripada dukungan untuk APBN dari pajak dan dividen, juga pada saatnya bisa dijual sebagian lalu kita bayar utang. Jadi memang luar biasa sebenarnya peranan daripada BUMN kita. Pemirsa yang saya hormati, pada malam hari ini kita ingin menelusuri setelah terjadinya strategic holding tadi, maka PT
Pupuk Indonesia kini berkibar jauh lebih dahsyat lagi. Kita ingin menelusuri apa saja yang sudah dicapai sejak dimulainya strategi holding itu. Tapi yang lebih penting lagi, bagaimana tantangan ke depan, bagaimana mereka bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi, tidak saja dalam perspektif menunjang ketahanan pangan, tetapi juga visi Pak Harto bagaimana bisa membantu agar beban utang itu bisa secara bertahap dikurangi. Maka saya mendapat kehormatan mengundang rekan saya, kawan saya, Saudara Arifin Tasrif, Direktur Utama dari Arifin. Jadi nampak banget bahwa beliau ini adalah kawannya para petani. Tepuk tangan kita. Baik, nanti kita akan berbincang ya. Anda ini memimpin suatu holding company dalam konteks perusahaan global sebenarnya sudah dahsyat dengan 5 anak perusahaan. Nanti kita akan menelusuri tantangan, peluang, kontribusi yang diharapkan oleh bangsa ini dari korporasi yang Anda pimpin. Tapi jangan jawab dulu. Kita akan kembali sejenak ini. Jangan lupa para pemirsa, para penonton di studio bahwa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Baik. Selamat malam, malam saudara Bung. Jadi saya ingin sedikit kalau bisa Anda memberikan perspektifnya kenapa dari holding yang tadinya sudah berjalan, kalaupun saya senantiasa kritis, sekarang kita sudah memiliki PT Pupuk Indonesia. Ya, jadi ini betul-betul satu konglomerasi industri pupuk. Kalau saya melihat dari perspektif pabrik pupuk, mungkin kita sudah salah satu yang terbesar di dunia ya. Kita ya kalau ada rating baru-baru ini, kita masuk 13 besar dunia. 13 besar dunia. Tapi di situ perusahaan tergabung di dalamnya perusahaan-perusahaan yang memang punya resources raw material juga. Jadi sekaligus trading. Dan raw materialnya dianggap bagian daripada jadi belum processing. Ya, kalau dari processing kalau itu processing sendiri lagi kita mau klarifikasi dulu nih masuk berapa? Mungkin masuk di jajaran 10. Tapi kan kalau sebelum ada Pupuk Indonesia kan kita ada Pusri, dan di bawah Pusri itu anak-anak perusahaan itu juga tetap 5 ya, termasuk Pusri kalau nggak salah ya. 6 dengan Rekayasa ya? Ada 7. Oh 7 bahkan? Ada Rekayasa, ada Mega Eltra. Oh Mega Eltra ditambah Mega Eltra. Tapi yang industri pupuk itu sendiri kan 5. Nah sekarang kan kita sudah mempunyai betul-betul full holding company. Bagaimana transisinya pada saat terjadi pengalihan yang betul-betul tidak saja kan dari perspektif legal ya, tetapi ini yang penting manajemen. Ya. Bagaimana Anda mensinergikan teman-teman yang memimpin masing-masing pupuk itu di dalam holding yang bersinergi? Ya, baik. Jadi untungnya dulu kita ini pernah di masing-masing korporasi. Jadi kita mengetahui persis bagaimana interrelasi ya antara korporasi satu dengan yang lain. Ya, ya. Jadi kita tahu
kelemahan-kelemahan, bottleneck yang ada. Ya, dan ini yang memang sering terjadi tumpang tindih yang seperti tadi sampaikan, adanya benturan-benturan daripada interest. Nah, pada saat holding ini dibentuk, kita sesudah terbentuknya holding memang kita memfokus kepada bidang-bidang yang memang krusial untuk segera diambil langkah-langkah pengharmonisasian, pensinergian, sehingga kita bisa mendapatkan output yang paling optimum. Pertama mungkin yang kita laksanakan adalah kita melakukan di bidang pemasaran. Ya. Bottleneck-nya regulasi. Itu dengan adanya holding kita bisa mendapatkan alokasi yang pas, mana yang untuk PSO dan mana yang non PSO. Ya, kemudian di bidang pemasaran juga masih terjadi tumburan, benturan di lapangan. Nah, ini kita benahi. Sehingga dengan adanya pengharmonisasian ini kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Kita bisa menjual produk non subsidi pada timing yang tepat, harga yang tepat. Di samping itu juga kita sudah memberikan alokasi PSO. Yang memang sudah kita jamin. Ini menjadi tanggung jawab kita kalau kita bisa mendeliver sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian di bidang investasi, ini yang memang terus menjadi PR kita. Ya. Blueprint kita ke depan ini berbobot banyak di investasi karena kita mempunyai tugas untuk melakukan revitalisasi pabrik. Jadi di 15 pabrik urea itu separuh itu udah usianya tua, ya, dan kita memiliki program 5 tahun ini yang sudah dimulai dari tahun 2010 lalu untuk bisa membangun 4 pabrik baru untuk urea. Kemudian kita juga ingin membangun industri berbasis fosfat untuk mengamankan kebutuhan fosfat kita jangka panjang. Nah, kita pabrik urea ini dari 4 sudah 2 yang sudah jalan, 2 lagi sudah di loop untuk di Gresik dan di Kujang 1C. Nah, 2 phosphoric acid ini sudah dalam masa konstruksi. Total investasinya berapa tuh? Kita total investasi kita $5 miliar. Jadi 50 triliun kurang lebih ya hampir 50 triliun dan sekarang itu sudah online, sudah efektif kurang lebih 40%. Jadi di atas 20 triliun di proyek sudah berjalan. Itu financingnya bagaimana Anda mengelola? Ya, kita dengan corporate financing, jadi kita dengan equity kita sendiri, kemudian ya dengan bergabungnya kita semua, jadi terkoordinirnya kita semua, kita bisa mendapatkan leverage yang lebih baik dari sumber-sumber keuangan. Ya, dan tentu saja juga kedepannya kita akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas lain, antara lain ekspor kredit maupun skema obligasi yang memang kita bisa launching di pasar. Selain daripada itu, di bidang sektor produksi juga kita melakukan program pengharmonisasian sistem. Kita ambil sistem maupun prosedur yang terbaik untuk distandarkan di seluruh unit produksi. Jadi, nah tadi kan kalau masing-masing berjalan sendiri, leverage atau power negosiasinya terhadap perbankan kan lemah ya? Kurang optimal. Ya, jadi tadi Anda menyebutkan bahwa power di bidang marketing, bahkan juga power menghadapi regulator ya. Kalau tadinya satu-satu mungkin lebih sulit. Sekarang satu orang bicara on behalf of the rest. Semua dukung. Semua ya. Jadi tapi memang financing salah satunya. Saya bisa bayangkan kalau kita harus menunggu pemerintah yang melakukan investasi, it will never happen kan? Karena mereka tidak punya leverage untuk bisa meningkatkan kapitalisasinya kan. Jadi ini kalau dulu pabrik pupuk ini investasinya melalui PMN kan Pak. Ya itu. Jadi kalau sekarang ya kita harus self financing sendiri. Ya jadi sekarang pemerintah nggak usah pusing. Yang penting dia taruh orang-orang yang benar aja di situ kan. Satu dan kemudian ya yang penting prioritas untuk bahan baku gasnya itu untuk kebutuhan pangan jangka panjang. Nah itu yang saya kira berhadapan dengan regulator juga ini kira-kira.
Kawan-kawan di unit ya, mungkin Pak Hidayat ya dari kan petrokimia ini kan yang NPK pertama ya, bisa masih ingat sekali tahun 99 kalau nggak salah kita mulai jalan ya. Bagaimana Anda menyikapi dan memperoleh katakanlah leverage atau dukungan dengan adanya holding? Atau Anda merasa bahwa Anda kehilangan power? Ya, pertama mengenai leverage. Terus terang kita sekarang dianggap lah Pak oleh perbankan nasional, malah asing pun mencari kita. Jadi kita udah somebody lah di bidang kalau untuk pergi ke pasar finansial untuk mencari untuk perbankan itu sudah tidak ada masalah lagi. Kalau udah dibilang pupuk Indonesia berarti sudah jaminan untuk namanya untuk bisa dipakai Pak. Di paket financing ya? Ya, financing. Ya. Jadi kalau masalah kehilangan, saya kira tidak ada kehilangan apa-apa dari untuk anak-anak ini, karena memang toh akhirnya itu kita menjadi lebih mudah lagi bergerak, lebih mudah lagi berinvestasi, tanpa ada hal-hal yang perlu diselesaikan sendiri gitu. Karena atas nama holding itu baik pemerintah maupun ininya lebih mudah kita masuknya Pak. Jadi benar-benar manfaatnya itu sangat signifikan ya. Kaltim bagaimana Bung As? Yang paling besar sebenarnya dari segi produksi ya. Kalau dari urea kita yang paling besar Pak. Ini kalau kita bicara masalah holding, dengan adanya holding itu banyaklah kemudahan-kemudahan yang kita peroleh. Tapi yang jelas dari segi performance saya melihat dari statistik bahwa begitu dibuatnya holding ini, kenaikan laba itu sangat luar biasa. Bahkan pada tahun 2012 ini dengan adanya koordinasi dan tanpa menghilangkan untuk kebutuhan para petani, ini performance ini begitu bagusnya, dan dalam sejarah berdirinya PKT ini boleh kata tahun 2012 itu yang terbaik Pak. Ini yang terbaik. Historical ya terbaik. Ya betul. Ini adalah baik dari segi produksi yang terbaik Pak, dan dari segi laba juga yang terbaik ya. Tapi tetap bahwa kebutuhan petani ini adalah tetap merupakan kepentingan yang diutamakan oleh PKT. Nah, ini kenapa? Karena adanya suatu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh holding dan secara bersama-sama dengan para dirut. Ini yang sangat memudahkan sehingga bisa melihat di mana suatu kelemahan ini akan ditunjang dengan yang lain, sehingga satu sama lain itu saling mengisi Pak. Ini saya kira suatu hal yang sangat saya mau kembali ke kabar kawan-kawan, misalnya bagaimana di pupuk Iskandar Muda yang saya kira struggling ya, tapi nanti kita kembali. Satu aja lagi barangkali Bung Arifin ya. Memang bagaimana katakanlah pressure ya. Kan Anda kalau ada masalah yang terkait dengan beras misalnya, peningkatan produksi beras, kan people look at you kan, gitu kan. Kalau ada kekurangan pupuk kan Anda yang ditembak. Gimana Anda mengatasi hal seperti itu? Ya, masalah ditembak kita dari dulu udah sering ditembakin. Jadi udah kebal gitu. Ya, ada sedikit daya tahan lah. Tapi kita mengambil langkah-langkah, langkah-langkah perbaikan. Jadi kalau biasanya dulu kita selalu ditembakin kelangkaan pupuk dan lain sebagainya. Nah, memang sudah ada langkah-langkah yang tepat yang kita lakukan. Pertama, dari daftar petani yang wajib menerima. Kemudian kita juga mewarnai ureanya nih yang untuk subsidi. Nah, di sini kelihatan bahwa ini akan turun. Kemudian policy kita dalam stok. Jadi stok kita ini kita memang prioritaskan banyak di lini 3. Ya, lini 2, lini 3 supaya itu selalu terjaga. Kemudian juga distribusi, transportation. Nah, ini sekarang kita sedang tata juga bagaimana distribusi ini bisa kita lakukan secara bersama. Nah, dengan holding ini lebih terkoordinir lagi juga lebih terkoordinir. Assignment-nya lebih jelas. Iya. Nah, kemudian gudang, ya fasilitas gudang ini kita tambah.
Sehingga memang daerah-daerah yang pada waktu-waktu tertentu itu mengalami kesulitan disebabkan sarana transportasi tidak memadai, musim, itu kita bisa stok lebih dulu. Kita bisa isi dulu barangnya. Oke. Ya, dampaknya memang cost of money, tapi dibandingkan dengan hasil. Ya, kan kalau petani ini butuh ketepatan waktu. Betul, betul. Pada saat waktunya dia memupuk harus ada pupuknya. Betul, betul. Jadi timing ini semua harus menjadi bagian daripada total manajemen, termasuk bagaimana membagi pemasaran antara anak-anak perusahaan. Oke, kita akan kembali lagi. Jangan lupa, apapun masalahnya, manajemen solusinya. Baik, pemirsa dan penonton di studio, tadi Pak Arifin itu secara khusus memberi perhatian kepada kepentingan dan kebutuhan daripada para petani, khususnya timing. Jadi sejak mulainya kebijakan untuk menggunakan NPK ya dimulai tahun 2002 ya, waktu itu pemerintah menerapkan kebijakan subsidi dan pemakaian pupuk berimbang majemuk. Dulu dari kapasitas 300.000 ton, sekarang ini kita total memiliki 2,9 juta ton. Ya, tapi itu pun masih harus kita tingkatkan lagi karena kedepannya rasio perbandingan pemakaian antara NPK dengan urea, NPK harusnya idealnya lebih tinggi ya, dari tahun 85 sampai tahun 2002 itu pemakaian pupuk tunggal. Itu peningkatan produksinya dengan intensifikasi yang demikian masif, peningkatan produksinya per tahun itu 700.000 ton rata-rata selama 17 tahun. Tapi sejak tahun 2003 sampai 2012 itu rata-rata per tahun peningkatannya 1,73 juta ton. Jadi dua kali lebih. Jadi kami melihatnya di sini ada dua hal, yaitu adalah pertama kebijakan untuk menerapkan pupuk subsidi ini tepat karena pupuk subsidi ini murah. Ya. Kemudian yang kedua, pemakaian NPK dengan adanya unsur K ini itu rasanya tuh meningkatkan proses pembuahan sehingga produksinya itu meningkat. Nah, kedepannya kita nih akan meningkatkan kapasitas NPK kita sehingga nantinya total grup kita tuh memiliki kurang lebih 5,5 juta ton. 5,5 juta ton. Ya, jadi masih ada 2,5 juta ton lagi yang akan kita targetkan ke depan ya agar pemakaian NPK ini betul-betul merata di seluruh kelompok tani. Itu kan ada volume, kemudian ada penyebaran ya. Bagaimana Anda bisa mengukur efektivitasnya daripada penggunaan pupuk ini? Ya. Apakah dengan penyuluhan atau kontrol, karena kan pemasaran sudah bisa bagi-bagi di reorganize ya, supaya lebih accountable. Bagaimana Anda bisa mengukur itu? Jadi memang ada rumusannya, rumus dasarnya bahwa tiap hektar untuk tanaman tertentu seperti padi, jagung, kemudian gula, ya, itu ada rumusannya berapa nitrogen ekivalen urea yang harus ditambahkan, berapa fosfat ekivalen daripada NPK atau SP, TSP, kemudian ada juga berapa kilogram per hektar untuk potasium. Nah, ke depan kita melihat bahwa satu untuk padi saja kita memiliki 13 juta hektar untuk 2 kali musim tanam per tahun. Kita kalikan saja kebutuhannya berapa, jadi kita bisa melihat proyeksinya untuk itu baru padi. Masih ada lagi jagung, masih ada gula, masih ada kedelai.
ya, kemudian tanaman-tanaman lain lagi seperti hortikultur yang juga menggunakan NPK. Jadi sebetulnya pasar potensi untuk industri NPK ini cukup besar. Tapi yang memang harus kita selamatkan, yang harus kita secure adalah pengamanan unsur nitrogennya, yaitu ureanya nih. Urea ini dari gas alam, jadi kita punya gas alam banyak. Nah inilah yang memang harus kita amankan untuk bisa mendukung kecukupan konsumsi pupuk jangka panjang. Jadi itu sebenarnya kebijakan itu ya? Kebijakan pengalokasian resources. Mana yang paling diutamakan dan itu ya leverage Anda harus bargaining lagi ya. Dan kemudian Pak, kita juga melakukan sosialisasi. Ya. Ya, tiap tahun kita tuh membuka 4.000 demplot. Demplot ini adalah demonstration plot. Jadi di sana tuh kita memberikan edukasi kepada petani, bagaimana dia menggunakan pupuknya, kapan, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana kontrolnya. Itu satu. Nah kemudian juga kita memiliki program gerakan peningkatan produksi pangan basis korporasi GP3K. Tahun ini kita punya tugas 1 juta ton. Nah disitulah kita aplikasikan ya implementasi daripada proses-proses pemupukan tersebut di dalam gerakan ini. Sehingga dalam 2-3 tahun mendatang ini kita harapkan bahwa sosialisasi untuk dosis ini bisa merata. Dan kita akan melihat nanti bagaimana kurva lanjutannya dari 2012 ke 5 tahun atau 10 tahun mendatang. Ya, ini kan kembali tadi kebijakan alokasi gas ya. Kalau kita menyimak implikasinya terhadap ketahanan pangan ini kan luar biasa ya. Nah, kalau saya ingat di Iskandar Muda ya, Bung Eko dulu itu punya banyak sumber gas ya. Sekarang bagaimana Bung Eko di sana? Saat ini ada 2 pabrik yang hanya beroperasi 1 pabrik. Ini karena memang kelangkaan gas alam. Kami tahun ini membeli gas itu biaya pengadaannya 1 MBTU itu sekitar $10. $10. Jadi almost the highest price in the world untuk pupuk, industri pupuk gitu. Nah, dengan adanya holding ini kami sangat terbantu. Yaitu apa? Leverage kami saat ini memang tidak ada, Pak. Semua aset sudah terjaminkan untuk utang. Sementara kita tiap tahun harus beli gas yang harganya naik. Kami harus menambah modal kerja. Nah, ini sekarang kita dengan adanya holding, maka bagian daripada leverage holding itulah yang kami manfaatkan. Itu pertama. Terima kasihlah kepada holding gitu ya. Tentu Pak, tentu. Yang kedua gitu. Mengenai wilayah pemasaran. Karena kita dengan biaya produksinya begitu tinggi, kemudian kita diberikan alokasi wilayah pemasaran untuk pupuk bersubsidi secara tertentu, maka kita akibatnya juga bisa memasarkan, dan itu yang membuat bank itu masih juga mau melirik kepada PIM untuk bisa mengembangkan berikutnya. Jadi baik ya, paling tidak dengan adanya holding sedikit tertolong, tapi masih membutuhkan sebenarnya alokasi daripada. Sedikit Pak, banyak tertolong. Ya ini oke deh, kita segera akan kembali lagi. Jangan lupa apapun masalahnya, termasuk alokasi pupuk gas, manajemen solusinya. Baik, kita kembali lagi. Selamat bergabung kembali dengan Manage Indonesia. Tadi kita ke Saudara Eko yang sebenarnya kalau tidak ada holding kali sudah hidup matinya itu Senin Kamis barangkali ya. Sebaliknya kawan kita Pak Mustopo yang di Pusri Palembang ya. Mana? Oh dia di sini ya.
itu dulu kan holdingnya di situ. Jadi tadinya Pusri Palembang itu induk, sekarang sama saja dengan yang lain jadi anak. Apa tidak ada sesuatu yang hilang? Terima kasih Pak. Jadi setelah tanggal 1 Januari 2011, status Pusri Palembang ini berubah menjadi anak perusahaan Pak. Ternyata dengan perubahan itu kita bisa beroperasi lebih lincah Pak. Karena dalam pengembangan perusahaan, izin-izin investasi itu cukup berhenti di Pupuk Indonesia Holding Company, tidak sampai kepada pemerintah. Sehingga keputusan juga menjadi lebih cepat. Kemudian dalam rangka program revitalisasi yang sekarang kita laksanakan, kita membangun pabrik urea dan amonia Pusri 2B, membangun utilitas dengan batu bara, kita membeli kapal baru dan pembenahan infrastruktur Pak. Itu memerlukan investasi 9 triliun. Kemarin kita tanda tangan loan, pinjaman dari Bank Nasional 7,4 triliun, di mana di dalam mencari pinjaman ini kita bekerja bersama-sama antara kita dengan holding dan kita menerapkan skim baru Pak, yang biasanya sindikasi, kita berhasil dengan skim club deal dengan 7 bank, sehingga kita mempunyai keleluasaan di dalam diskusi negosiasi untuk memperoleh rate daripada bunga yang paling efisien untuk kita. Dan ini baru pertama kali kita laksanakan baik di holding maupun di grup pupuk. Jadi itulah yang kita rasakan sangat bermanfaat. Dan dari sisi kondisi sosial di lapangan tidak ada masalah. Karena memang pada waktu kita spin off waktu itu tidak ada aset yang terambil oleh holding Pak. Jadi seluruhnya clean and clear kembali kepada PT Pupuk Pusri Palembang. Sehingga tidak menimbulkan gejolak baik di karyawan maupun di pemerintah daerah. Bagus. Dengan demikian Anda sebenarnya lebih fokus ya? Ya, betul. Lebih fokus untuk menangani area produktivitas, kemudian penyaluran dan financing terbantu oleh holding gitu ya? Betul. Itu menarik sekali. Ya, kita juga menyadari memang sejak dicanangkan sebagai holding company waktu itu, Pusri Persero, pengembangan perusahaan itu sangat lambat Pak. Hampir tidak ada investasi. Baru setelah kita di spin off, kita justru bisa bergerak lebih leluasa. Justru bergerak lebih leluasa. Enggak ada Pak, karena memang perizinan harus sampai ke pemerintah. Evaluasinya sangat bertele-tele gitu. Nah sekarang bisa cut. Sekarang semuanya. Kalau beliau putus, Anda jalan gitu betul, ya? Betul. Kalau ada yang perlu ditembak, biar dia yang ditembak. Anda nggak usah ditembak. Tapi, ya, bagaimana Kujang? Apa yang menarik? Kujang marketnya kan besar ya, Jawa Barat sama apa lagi selain dari Jawa Barat? Terima kasih, selamat malam Pak Tandri, Pak Arifin dan pemirsa. Jadi Pupuk Kujang ini anggota holding yang berlokasi di Jawa Barat. Dari dulu anak perusahaan sampai sekarang juga anak perusahaan. Tetapi ada hal yang menarik ketika holding ini menjadi investment holding. Itu merubah orientasi manajemen menjadi pure pada orientasi bisnis. Ini yang kami melihat, ya maaf barangkali BUMN kadang-kadang orientasinya belum pada pure bisnis. Sehingga sistem manajemen, contoh-contoh manajemen itu bisa di-apply secara murni di anak-anak perusahaan. Itu yang betul kedua, ya, tadi Anda mengatakan belum orientasi, khususnya kalau investasinya dari penyertaan modal pemerintah ya. Karena ya tidak usah kerja keras gitu, dikasih duit oleh pemerintah. Sekarang Anda harus bisa memperoleh dana sendiri gitu. Ya. Sehingga orientasi itu bagaimana kita memupuk modal untuk bisa melakukan investasi sendiri. Yang nomor dua, adanya holding ini juga mengatur sehingga kita mendapatkan satu captive market gitu. Jadi sehingga performa perusahaan ini
akan makin hari makin baik, Pak. Ya. Dan Kalau kemudian begitu, yang nomor 3 juga ada satu penugasan seperti research. Itu bisa difokuskan, misalnya di pupuk Kujang diberikan tugas untuk research di bidang pupuk hayati, di bidang energi, sehingga teman-teman yang lain mungkin tidak melakukan, tetapi kita melakukan. Yang nanti hasilnya juga untuk holding dan untuk semua, untuk Indonesia. Betul. Barangkali itu juga lebih fokus di dalam menangani usaha. Ya, peningkatan. Ya, Bung Arifin, ya jadi ya pertama tentu koordinasi. Cuma Anda mengatakan kebetulan teman-teman ini memang karakternya kurang lebih sama sih dari pupuk sebelumnya ya, jadi tidak sulit gitu ya. Cuma kan teman-teman ini kalau ada sesuatu yang diperlukan yang terkait dengan regulator, kan semua ke Anda itu mestinya. Dan Anda bisa memanajemeni itu. Ya, kita menjembatani. Dan bisa kita jelaskan manfaat, benefit buat grup secara keseluruhan. Dan juga untuk pemerintah maupun untuk kita punya customer. Sekarang ya, Anda bisa memberikan gambaran ya, kan ada subsidi kan yang diperoleh. Nah, tapi dari subsidi ini kan ada nilai komersial yang bisa diperoleh juga gitu, secara bukan inkremental saja, tapi multiplier gitu ya. Bagaimana Anda mengkaitkan antara subsidi dan commercial value? Ya, jadi kita dalam profit kita ya, itu kontribusi subsidi itu hanya tidak lebih 30% dari total yang kita dapatkan. Yeah. Padahal revenue-nya 70%. Nah, kemudian yang sisanya itu memberikan kontribusi profit itu 70%. Jadi yang 30%-nya, yang 30% sisa memberi kontribusi 70%. Profit 70%. Nah, tapi itu semua market dalam negeri ke swasta atau ada ekspor? Dalam negeri dan juga ekspor sisanya. Ada ekspor ya. Dan juga ekspor sisanya. Nah, kita memang di sini bagaimana kita bisa meningkatkan value itu yang tadi seperti saya sampaikan, bahwa mereka yang memilih akses untuk ke pasar luar kita bukakan seluas-luasnya. Oh, gitu. Sehingga akhirnya apa yang diisi di dalam itu tertarik keluar. Di dalam yang kosong diisi oleh dari dalam yang memang memiliki infrastruktur yang tidak se-accessible untuk ke pasar luar. Nah, disinilah kita create value yang create value yang optimum. Tidak usah benturan, tidak usah compete satu sama yang lain, kemudian juga dari biaya logistik yang bisa dicari yang paling efisien. Nah, kedepannya kita juga memiliki rencana-rencana strategis, ya, antara lain kita nanti akan membangun 2 pabrik urea di Jawa dari gas yang ada di Jawa Timur. Nah, itu dengan adanya 2 pabrik itu kita tidak usah lagi membawa dari Bontang maupun dari. Jadi logistik cost bisa ditekan ya? Sangat banyak. Itu $60 juta per tahun. Wah, hebat itu. Ada pemikiran nggak untuk go global atau paling tidak regional? Ya, kita memang nanti dengan restructuring kita punya investasi ini, kita berharap kita akan bisa menguasai. Step pertama adalah regional dulu. Sekarang kita sedang sudah mulai memasuki daerah-daerah pemasaran yang dulu kita tinggalkan. Karena dulu kan kebijakannya on off. Oh iya, dan customer tidak merasa comfortable di situ. Padahal waktu itu kita masuk brandnya pupuk produksi Indonesia itu top. Iya. Terus karena on off hilang. Nah, ini sekarang kita sudah mulai melakukan penetrasi lagi. Ya, kita melakukan penetrasi lagi di Filipina, Thailand, dan kita akan masuk ke Myanmar. Myanmar juga udah kita mulai masuki. Mau produksi atau hanya pemasaran saja? Pemasaran saja. Untuk produksi memang masih ada regulasi-regulasi yang harus kita tangani, ya, karena ada peraturan-peraturan yang memang menyebabkan kita memang ada hambatan untuk investasi di luar. Anda bisa masuk ke daerah yang gasnya murah misalnya. Iya, itu ideal sekali, Pak. Ideal sekali kan, karena kita memang ada Iran.
Nah, tapi Iran kondisinya ya, masih, kurang comfort ya. Jadi ya, itu ada political issue di situ saya kira ya. Tapi kemampuan dan kapasitas Anda kan bisa, Anda kemana-mana juga sudah bisa karena kapasiti dari teknologi dan bahkan pengalaman di distribusi. Nanti kita ingin tanya sebentar di segmen berikut ini bagaimana peranan daripada agen-agen Anda ya, mitra Anda yang menunjang distribusi. Tapi kita kembali sejenak, sementara itu jangan lupa apapun masalahnya, manajemen solusinya. Baik, selamat malam, selamat berbagai kali di Manage Indonesia. Tadi Bung Arifin senantiasa memberi perhatian kepada para petani, tapi juga ada mitranya. Mitranya itu adalah mereka yang melakukan proses pendistribusian, penyediaan logistik, infrastruktur ya. Pupuk, petani, ketahanan pangan nggak bisa dipisahkan dan begitu sentral. Strategis sekali posisi pupuk Indonesia untuk bisa menangani ini semua. Sekarang Bung Arifin ya, saya selalu bukan khawatir ya, tapi kalau tidak dari sekarang dipersiapkan ke depannya ini ya. Ke depannya dalam artian kan demand akan meningkat ya, produktivitas juga harus ditingkatkan, pendanaan harus tersedia. Dan kinerja finansial juga harus lebih baik. Itu bagaimana Anda bisa meramu ini semua untuk bisa meningkatkan paling tidak juga kinerja keuangan. Ya. Jadi ya memang dalam 2 tahun terakhir ini kita bisa mengoptimumkan pendapatan kita. Dengan itu memang kita sudah membuat rencana jangka panjang tahap 1 sampai 2015. Ya, kita merencanakan untuk bangun pabrik-pabrik baru untuk menggantikan pabrik yang tua. Pabrik tua ini boros energi, yang baru ini hemat energi dan kapasitasnya juga lebih besar. Kita mengamankan juga bukan hanya unsur N tapi unsur P. Ya, ini kita melakukan dengan menarik investor dari luar yang memiliki bahan baku juga. Ya, dan kemudian kita juga bangun tambahan baru. Nah, proyeksi kita dengan selesainya tahap pertama investasi 4 pabrik urea, kemudian 3 phosphoric acid dan kemudian NPK baru ya, yang semua total nilainya mencapai $5 miliar. Paling enggak sampai tahun 2030 kita sudah bisa mengamankan. Tahun 2030 ya, kita sudah bisa mengamankan respons kebutuhan pupuk untuk pertanian kita. Nah, itu kemudian juga kita juga melakukan proyeksi kira-kira pendapatan kita. Nah, tentu saja ya kalau kita berharap hanya dari PSO aja, itu pasti kita tidak akan bisa cepat ya melakukan program-program investasi. Nah, ini ekses yang ada ya, ini juga kita lakukan untuk bisa menguasai pasar region. Ya. Nah, itu dari marketnya. Kemudian dari efisiensi. Ya, kita juga melakukan program-program efisiensi yang all out. Antara lain kita juga melakukan konversi energi yang tadinya kita bakar gas untuk energi, kita mulai ganti dengan batu bara. Ya, batu bara yang low kalor ya, sehingga memang ada penurunan cost. Ya, sehingga memang margin kita untuk terutama untuk sektor yang komersial itu akan menjadi lebih besar. Kemudian juga kita menyatukan seluruh proses pengadaan bahan-bahan baku strategis
ya untuk bisa dikoordinasikan bersama, kemudian juga consumable kita lakukan bersama, yang intinya ini akan menurunkan cost kita. Ya. Juga di bidang sumber daya manusia kita mulai melakukan pengharmonisasian, remunerasi karyawan dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan bersama dengan adanya. Kalau ini Anda semua lakukan, saya bisa memprediksikan ya bahwa dari keuntungan ini kita berbicara soal profitability ya, karena itu ukuran bagaimanapun juga secara nilai perusahaan dinilai dari profitabilitasnya kan kemarin ini 2012 sudah mendekati 5 triliun kan ya, dengan ekspansi, dengan penekanan biaya, dengan ekspansi pasar, kapan Anda bisa capai kira-kira 10 triliun? 2017 sudah hebat berarti 4 tahun lagi. Ini perlu dicatat nih, 2017 kita berada di sini. Proyek selesai. Ya. Kemudian kita juga udah punya network, udah punya jalur pemasaran yang sudah. Nah, ini penting ya pemirsa, bahwa kalau pupuk Indonesia mencapai profitabilitas 10 triliun dengan PE ratio 15 saja, bisa sampai 20 ya. Itu kan nilainya antara 150 sampai 200 triliun. Nah, untuk investasi. Value. Nah, kalau saja kita lepas saja 30%, itu bisa Anda memperoleh 60 triliun untuk bayar utang. Jadi itu jangan dimakan. Yang dimakan adalah dividen dan pajak yang Anda store kepada Departemen Keuangan. Itu inti daripada kenapa didirikan Kementerian BUMN untuk menciptakan profitisasi lalu privatisasi bayar utang. Dan Anda punya peluang itu luar biasa. 2017 itu kan sisa 4 tahun. 4 tahun itu Anda sudah menciptakan value kira-kira antara 150 sampai 200 triliun rupiah. Which if you let go 30% saja bisa membayar kira-kira 60 triliun utang. Itu dahsyat sekali. Tepuk tangan ini supaya Nah, jadi memang kinerja Anda tidak bisa lepas. Sekarang saya tanya, dalam konteks holdingisasi dan kemungkinan untuk ekspansi ke luar negeri, apa tidak bisa dipikirkan supaya tidak usah Anda yang ekspansi, anak perusahaan saja? Bagaimana kira-kira? Ya, itu juga menjadi salah satu pilihan. Kajian kita. Dan kita sudah punya arahnya kemana. Ya. Oh, sudah sedang dikaji. Ya, sedang dikaji dan sedang dirumuskan. Karena begini, setahu saya kompetensi yang Anda miliki dari segi technical, operations, dan punya financing capacity, ya kan? Bankir akan memberi uang Anda karena profitabilitas yang begitu bagus. Jadi mestinya pergunakan kesempatan itu, khususnya dalam 2015 ini kan sudah ASEAN Community. You should be in all those places. Bagaimana Anda menyikapi ASEAN Community? Ya, ASEAN kami lihat bahwa kalau untuk sektor sektor pertanian, potensi pasarnya cukup atraktif ya, karena di sana ada Myanmar, ya, ada Laos, ada Vietnam, ya, Thailand. Yang pada intinya adalah infrastruktur pendukung pertaniannya tidak sekuat kita. Ya, betul. Terutama untuk sektor industri pupuknya. Kita pada saat ini skala industri kita udah pada level tertentu yang memang aksesibel untuk bisa masuk ke region. Ya. Memang tahap kami yang sekarang ini adalah bagaimana kita mulai masuk ke pasar ASEAN dan ini sudah mulai kita rintis. Jadi luar biasa. Saya kira kinerja daripada pupuk Indonesia yang tadinya berpola holding operating yang saya selalu mengatakan itu banci lah itu. Sekarang sudah betul-betul fuel strategic investment holding, dan saya kira semua sepakat termasuk anak-anak perusahaan, kawan-kawan Anda semua justru mendukung. Termasuk Pusri tidak merasa kehilangan kekuasaan, bahkan merasa tertolong dengan Anda menjadi the front untuk menghadapi masalah-masalah externality. Baiklah, saya kira kita sudah sampai kepada kesimpulan. Pertama, bahwa ternyata migrasi dari
operating holding kepada strategic dan investment holding itu sungguh sangat memberikan dampak yang positif. Pertama, Anda creating power. Power karena secara satu induk Anda memiliki scale, size. Yang kita butuhkan adalah kemudian speed. Ya. Jadi Anda memiliki scale, baik di dalam bernegosiasi dengan vendor, tapi yang banyak saya dengar justru di bidang financing. Sehingga Anda tidak perlu lagi memikirkan minta kepada pemerintah, karena Anda sudah lebih mampu dari pemerintah untuk raising funds. Ya kan begitu ya. Nah, memang the challenge adalah balancing ya kebutuhan daripada petani, ya penyediaan pupuk dengan affordable, available on time. Saya kira dengan holdinisasi juga terjadi suatu fokus dari masing-masing holding untuk menangani pasar. Ya kan, jadi itu juga lebih bagus lagi. Sehingga overall saya bisa berkesimpulan bahwa apa yang di awal pembentukannya Kementerian BUMN supaya ada holdinisasi itu sebenarnya sudah sampai kita buktikan di pupuk Indonesia sendiri. Maka saya sungguh berharap bahwa tahun 2017 Anda mencapai tingkat profitabilitas 10 triliun yang berarti the value of the corporation sekitar 180 sampai 200 triliun dan kita lepas 30% Anda bisa pakai untuk bayar utang Republik ini. Selamat kepada pupuk Indonesia. Baik. Pemirsa yang berbahagia, demikianlah bincang-bincang kita dengan jajaran pupuk Indonesia yang sangat komunikatif dan sangat edukatif juga pada waktu yang bersamaan. Kita berjumpa kembali minggu depan di Management Nation bersama saya Tanri Abeng. Selamat malam. Pagi ramai-ramai di sawah, ani-ani dikerjakan semua. Jika sudah waktunya